yang terhormat penguji UKIN PPG Transformasi Kemenak dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jenny Andika Putri Siagian, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Hari ini, 8 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan dengan materi meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini nama Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Masya Allah, tetap semangat ya. Oke, bagus. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh teman kita, siapa? Pandi. Ya, silakan ke depan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, silakan duduk. Baik, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam diri kita, marilah kita menyanyikan satu lagu nasional. Siapa yang memimpinnya? Ya, Fani, silakan. Anissa. Semuanya berdiri. Ganda Pancasila 1, 2, 3 ya. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur senjata, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk Fani dan teman-teman semuanya. Oke, mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Anissa Dwi, Hadir Bu. Fedi, Hadir Bu. Fandi, Hadir Bu. Fandi Al-Bukhari, Hadir Bu. Fani Amanda, Hadir Bu. Gempita, Hadir Bu. Kasih, Hadir Bu. Putri Aulia, Hadir Bu. Bunga, Hadir Bu. Sarwidi, Hadir Bu. Yasmin, Hadir Bu. Yuda Permana, Yudi Pratama. Oke, hadir semua ya. Oke. Nah, apa materi kita tentang? Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Semua tahu kan Asmaul Husna? Pernah dengar nggak? Pernah. Apa itu Asmaul Husna? Iya. Pernah. Kata Asmaul Husna berasal dari kata Arab al-asma'u yang berarti nama, Ya. banyak nama, dan al-husna yang berarti baik dan indah. Iya. Apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna? Siapa yang tahu? Ya, coba Fani.
Jadi arti Asmaul Husna berarti nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha indah, dan Maha agung. Ya. Nama-nama Allah, nama yang baik, yang indah, dan juga agung. Ya. Baik, sekarang ada berapa Asmaul Husna? Ada 99 nama. Ya, ada 99 nama baik Allah. Gitu ya. Nah, ini nanti Ibu kasih ada gambar. Ibu kasih tugas kelompok. Gambar, kalian lihat dulu apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini. Kalian utarakan, kalian kerjakan di kertas yang Ibu bagi ini ya, per kelompok. Ada nampak gambarnya? Nampak ya, jelas ya. Tulis apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang ada di papan. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Kok diam aja kalian? Sudah siap semuanya? Sudah selesai? Sudah. Ya. Ya udah siap kelompok. Udah dibuat namanya? Iya. Tulis nama kelompoknya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Nah, coba dulu. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu nama baik Allah? Saya Bu, Ya, coba dulu kasih. yaitu Al-Alim Asmaul Husna yang artinya Maha Mengetahui. Ya, Al-Alim yang artinya Maha Mengetahui. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah untuk mengetahui makna ataupun sifat dari nama-nama Allah. Nah, kemudian sebelum ke materi, 99 nama Allah. Tapi dalam materi kita ini yang akan kita pelajari itu ada apa saja? Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami, dan Al-Basir. Oke, baik. Nah, kita ya, berarti ada 4 ya. Nah, pembelajaran kita sebelum kita mulai, Ibu ada pantun. Mau mendengarkan pantun Ibu? Mau. Menuntut ilmu di sekolah. Muka merah, pakai bedak. Berdoalah kepada Allah karena Allah Maha berkehendak. Baik, di sini Ibu akan kasih video. Kalian tonton videonya, lalu nanti kalian lihat apa penjelasan dari video yang ada di sini. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita membahas rangkuman materi PAI kelas 7 bab 2, yaitu tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Materi ini sudah betul merdeka ya. Nah, kita akan mulai dengan mari bertafakur. Kalau kita sedang membutuhkan sesuatu dan menghadapi kesulitan, apa sih yang bisa kita lakukan? Pastinya berdoa dan meminta pertolongan Allah kan. Tapi sadar
Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat tersebut mendorong manusia untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dan menguatkannya untuk mengenal dirinya. Untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus mengenalnya. Salah satu caranya adalah meneladani sifat-sifatnya dalam Al-Asma Al-Husna. Selanjutnya, nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna atau berikut ini, yang artinya, dan Allah memiliki Al-Asma Al-Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Al-Asma Al-Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di antara pendapat para ulama yang paling populer adalah bahwa jumlah Al-Asma Al-Husna adalah 99 buah. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada bab ini, yang dibahas hanya ada 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 80 berikut ini, yang artinya, dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Quran surat Al-An'am ayat 80. Dan juga dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 59 berikut ini, yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh Al-Mahfuz. Quran surat Al-An'am ayat 59. Selanjutnya Al-Khabir, yang artinya Maha memberitahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Nah, Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi olehnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 14 berikut ini, yang artinya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan dia maha halus, maha mengetahui. Quran surat Al-Mulk ayat 14. Selanjutnya Al-Sami, yang artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suaranya sangat pelan. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 137 berikut ini, yang artinya, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongan, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah
37. Selanjutnya Al-Basir yang artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini pun dapat dipantau. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 berikut ini, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari perilaku yang mencerminkan Al-Asma Al-Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Sebagai cerminan dari pemahaman ini, kita dapat mewujudkan perilaku yang baik, antara lain mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kebenaran, tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama, berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam sehari-hari, teliti dalam belajar, mengerjakan soal, dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat bapak atau ibu guru, menjadi pendengar yang baik, serta memiliki pandangan ke depan atau istilahnya visioner, sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Sudah? Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, di situ ada 4 Asmaul Husna yang sebelumnya adalah 99. Nah, di dalam rukun Islam ada berapa rukun Islam? 5. Ada berapa rukun iman? 6. Nah, iman kepada Allah itu ada rukun yang keberapa? Rukun yang pertama, iya kan? Nah, di sini di dalam materi kita, dalam pelajaran kita, di situ sudah kau lihat, sudah kau tonton arti dan makna dari Asmaul Husna, nama-nama Allah. Coba dulu, siapa yang bisa menyebutkan mengapa kita harus teliti dalam setiap perbuatan? Ya, coba Sarwidi, mengapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terdapat dalam hati serta pikiran seorang hamba-Nya. Iya, karena Allah itu tahu apa yang kita perbuat. Jadi apapun yang kau katakan, apapun yang kau perbuat, baik yang benar, baik yang salah, ketahuilah bahwa Allah itu maha melihat, maha mengetahui, ya kan? Nah, sekarang ada, tadi sudah kamu tonton, ada tugas yang akan ibu berikan lagi samamu, tugas kelompok. Tapi sebelumnya ibu lihat udah lemas-lemas ini, kita ice breaking dulu ya. Harus semangat, masih pagi harus semangat. Coba dulu semuanya berdiri dulu, berdiri, semuanya harus berdiri. Masih semangat? Masih semangat? Ya. Ayo, mengerjakan ya.
keempat nama-nama Allah tadi. Ibu kasih waktu 15 menit. Waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Buat nama kelompoknya ya. Udah selesai? Sudah. Udah selesai kelompok 1 udah? Kelompok 2, 3. Oke, ibu kumpul ya. Kelompok 2, kelompok 1 dan 3. Baik. Nah, apa makna dari materi kita kali ini? Apa maknanya? Ada 4 kan? Apa maknanya dari nama-nama baik Allah itu? Coba dulu kelompok 1. Al-Alim. Apa tadi Al-Alim? Maha mengetahui, bahwa Allah itu maha mengetahui. Yang kedua apa? Al-Kabir, yaitu maha mengetahui. Yang ketiga Al-Sami, maha mendengar. Dan yang keempat apa? Sama-sama Al-Basir, yaitu maha melihat. Ya. Sifat Allah yang mana yang paling menyentuh hatimu? Ya, coba. Al-Sami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengar suara yang ada di seluruh semesta ini. Iya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar bahwa apapun yang kita katakan, ya kan? Makanya kita semuanya dalam sholatmu, beribadahmu, banyak-banyak minta sama Allah supaya apa itu? Supaya Allah mendengar dan mengabulkan doa-doamu. Ya. Hikmah yang kita pelajari dari materi kita kali ini. Hikmahnya apa? Nah, lihat, bisa semuanya? Hikmahnya yaitu supaya doa lebih mudah terkabul, kemudian mendapat kesembuhan dan keselamatan. Apa lagi? Mendapat belas kasih dari sesama manusia, diberikan rezeki, mendapat ketenangan hati, menjadi bersih, tenang. Kemudian iya. Jadi harapan ibu ke depannya kita ataupun kalian, ya, kita ataupun kalian tetaplah menjadi anak yang soleh, rajin beribadah, gitu ya. Nah, ini ada ibu kasih lagi tugas. Ini tugas mandiri. Ini tugas mandiri. Ini kamu kerjakan sendiri-sendiri ya. Ini ada tugas mandiri, bahwa sejauh mana pengetahuanmu dalam Asmaul Husna ini, dalam materi kita. Sudah pas? Ada lagi yang kurang? Ada yang kurang? Oke. Ya, oke, kepada anak kami terima kasih sudah. Ya, sudah selesai kan anak-anak? Sudah, Bu. Terima kasih sudah menjawab semua soalnya dan sudah bisa tahu ataupun memahami makna dari materi ini. Dan Ibu
berharap kedepannya anak-anak ibu ini menjadi pribadi yang lebih baik, ya kan? Beribadahnya juga diperbanyak dan menjadi orang yang apa? Orang yang bermanfaat. Ya. Kita tutup pelajaran kita. Siapa yang memimpin doa kali ini? Ya. Silakan. Baiklah, sebelum kita kirim pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Oke. Tenang. Ya, baik. Terima kasih. Selesai pelajaran kita. Assalamualaikum.